Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadayanti. Saya dari Pendidikan Biologi 2 semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otot pada hewan sebagai salah satu tugas struktur mata kuliah fisiologi hewan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian otot dan sistem otot. Berbicara tentang otot dan sistem otot, maka kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari otot dan sistem otot sendiri, yang berfungsi sebagai menambah pemahaman kita dalam melanjutkan materi-materi kita selanjutnya. Nah, di sini otot adalah jaringan yang dapat tereksitasi atau sebagai organ efektor yang dapat merespon berbagai stimulus seperti perubahan tekanan, panas, dan cahaya. Dalam kata lain, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan otot makhluk hidup. Jadi di sini otot ini memberikan stimulus atau merespon kepada tubuh kita dalam menanggapi perubahan tekanan panas dan cahaya. Di sini kita dalam melakukan pergerakan dalam tubuh kita, ternyata kita memerlukan yang namanya otot yang berfungsi dalam menggerakkan tubuh kita secara aktif. Nah, unit dasar dari seluruh jenis otot adalah miofibril. Miofibril itu adalah struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang memberi energi dari mitokondria di sekitar miofibril. Sistem otot merupakan sistem organ pada hewan yang mengizinkan makhluk hidup tersebut untuk bergerak. Nah, berbicara tentang otot pada hewan itu terbagi antara vertebrata dan intervertebrata. Ternyata otot-otot pada kedua jenis hewan ini ada perbedaan, yaitu pada tubuh vertebrata, otot terbagi atas dua tipe saja atau atas dua tipe susunan saja, yang itu otot yang menggerakkan anggota-anggota gerak yang disebut dengan otot fasis. Nah, otot fasis ini adalah otot yang menggerakkan anggota gerak dalam tubuh hewan dan sistem kerjanya itu selalu antagonis. Nah, penjelasan mengenai sistem kerja antagonis ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, di samping itu terdapat juga otot yang menggerakkan organ-organ seperti jantung, kantung urin, saluran pencernaan, dinding tubuh yang disebut dengan otot tonik. Nah, kalau otot tonik ini pada hewan vertebrata itu hampir mirip seperti otot polos, yaitu dia bekerja pada bagian-bagian tidak sadar seperti saluran pencernaan gitu kan. Nah, masuk ke bagian kedua, struktur dari otot secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat di sini struktur ototnya. Ini adalah struktur otot yang ada pada tubuh hewan, yang terdiri atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan sehingga terjadilah yang namanya otot itu sendiri. Yang pertama itu ada boni dan tendon, epimysium, vesicle, perimysium, blood vessel, dan muscle fiber. Jadi ternyata kita sering tidak menyadari bahwa yang kita pegang itu adalah otot itu sendiri gitu. Seperti jika kita menyentuh bagian paha tubuh, maka akan terasa sebuah otot yang besar, yang sebenarnya itu yang kita rasakan itu adalah bagian tengah dari otot. Bagian tengah merujuk pada pembesaran badan otot di antara titik-titik penempelannya. Otot terdiri dari ribuan serat otot tunggal atau yang disebut dengan sel-sel otot. Otot rangka yang besar dikelilingi oleh lapisan penghubung yang kenyal yang disebut dengan fasia. Nah, bisa kita lihat di sini fasianya. Nah, lapisan luar dari fasia disebut dengan epimysium. Nah, epimysium ini merupakan lapisan luar dari fasia. Fasia meluas dan menempel ke tulang sebagai sebuah tendon. Nah, untuk merekatkan yang namanya otot ini diperlukan adanya tendon yang berbentuk seperti tali. Lapisan dari jaringan penghubung disebut dengan perimysium mengelilingi kumpulan otot yang sangat kecil.
Kumpulan otot disebut dengan fasciculus. Serat otot secara individual ditemukan dalam fasciculus dan dikelilingi oleh lapisan ketiga dari jaringan penghubung yang disebut dengan endomysium. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita tadi ada menjelaskan yang namanya adalah otot-otot tunggal. Nah, di sini adalah struktur dari otot tunggal itu. Jadi otot tunggal itu terdiri dari susunan otot itu terdiri atas miofibril, sel-sel otot, berkas serabut, dan jenis otot. Yang pertama itu kita sepakati bahwa seperti penjelasan sebelumnya bahwa otot itu terdiri atas miofibril, dan miofibril itu terdapat jutaan sel-sel otot dan berkas serabut otot. Nah, berkas serabut otot ini yang menentukan jenis otot. Karena jenis otot itu yang kita kenal ada 3 macam, seperti otot jantung, otot lurik, dan otot rangka, otot polos. Nah, di sini kita mengenal yang namanya jenis-jenis otot. Nah, mungkin kita sering dengar yang jenis-jenis otot itu kita ketahui ada 3 macam, seperti otot polos, otot lurik, otot jantung. Di sini saya akan memperkenalkan di mana saja letak otot-otot itu. Nah, di sini sebut otot polos. Otot polos ini adalah otot yang merekat di bagian saluran pencernaan yang umumnya itu bekerja secara tidak sadar, dan dia itu berada di saluran pencernaan hewan atau manusia. Nah, di sini ada yang kedua itu otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang paling banyak atau hampir tersebar di seluruh bagian tubuh hewan atau manusia. Di sini kita bisa lihat bahwa otot lurik itu sangat banyak, hampir menutupi seluruh bagian tubuh. Dan yang ketiga itu ada namanya otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung ini adalah otot yang berperan sebagai pergerakan jantung. Nah, sedangkan otot lurik ini berperan sebagai pergerakan rangka-rangka atau pergerakan tulang-tulang kita yang sering kita melakukan aktivitas ini, yang kita lakukan secara sadar, ini adalah merupakan proses otot lurik. Nah, di sini kita memperdalam mengenai jenis-jenis organ sistem otot. Yang pertama itu yang tadi kita kenalkan adalah otot polos. Otot polos ini sering kita kenal sebagai smooth muscle. Dinamakan demikian karena otot ini tidak memiliki penampakan berlurik, ditemukan dalam dinding saluran pencernaan, kantung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Sel-sel berbentuk gelendong. Otot polos berkontraksi lebih lambat dibandingkan dengan otot-otot rangka, tetapi dapat berkontraksi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dikontrol oleh jenis saraf yang berbeda dari saraf yang mengontrol otot rangka. Otot polos bertanggung jawab atas aktivitas tubuh tidak sadar seperti gerakan lambung dan penyempitan arteri. Nah, sama seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa otot ini merupakan, kenapa dia otot polos, karena dia ototnya itu sangat sederhana dan polos, yang itu tidak menampakkan bentukan berlurik yang ditemukan di saluran pencernaan seperti kantung kemih, arteri, dan organ internal lainnya yang kita tidak tahu pergerakannya, itu yang kita tidak sadari. Sel-sel ini berbentuk gelendong. Otot polos itu berkontraksi lama seperti karena dalam proses pencernaan itu prosesnya itu tidak sebentar dan dikontrol dan dia bertanggung jawab atas aktivitas tubuh secara tidak sadar. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari otot polos terdiri dari muscle fiber dan nukleus. Dan sini ciri-ciri otot polos bisa kita gambarkan, bentuknya seperti gelendong, terdiri atas satu sel inti di tengah seperti pada gambar. Tidak ada garis-garis melintang, aktivitasnya lambat, berkontraksi dalam waktu yang lama, dan dikontrol oleh saraf tidak sadar sebagai otot tidak sadar. Yang kedua itu adalah otot rangka atau yang disebut dengan otot lurik.
Nah, otot lurik ini ciri-cirinya ialah melekat pada rangka tentunya, yang seperti kita jelaskan pada slide sebelumnya bahwa otot lurik atau otot rangka ini adalah melekat pada hampir seluruh bagian rangka makhluk hidup atau seluruh rangka hewan dan manusia yang berperan dalam pergerakan aktif. Nah, jadi bekerja secara sadar atas perintah otak. Jadi, bekerja secara sadar ini maksudnya adalah dia melakukan pergerakan atas perintah otak yang kita sendiri menyadari aktivitas dan gerak-gerakan tersebut dalam kegiatan kita sehari-hari. Terus ada garis-garis gelap terang yang melintang. Di sini kita bisa lihat ada garis merah tua, ada garis merah kemudaan, dan dia ini sini adalah multinuklei. Dan cara kerja otot lurik ini, bila otot lurik berkontraksi maka menjadi pendek dan setiap serabut turut dengan berkontraksi. Otot-otot jenis ini hanya berkontraksi jika merangsang oleh rangsangan saraf sadar. Kerja otot lurik adalah bersifat sadar karena disebut dengan otot sadar. Artinya bekerja menurut kemauan, karena itu disebut dengan otot sadar. Artinya bekerja menurut kemauan dan perintah otak. Reaksi kerja otot lurik terhadap rangsangan cepat tapi tidak tahan kelelahan. Jadi dalam kita melakukan aktivitas pasti kita sering namanya ada kelelahan. Ini adalah kelelahan yang terjadi pada otot rangka yang ada pada tubuh kita, karena ototnya ini sistemnya tidak bisa bekerja secara lama. Dia hanya tidak bisa bekerja secara lama seperti yang terjadi pada otot polos. Nah, di sini kita bisa lihat nih bagian-bagiannya, ada unit of muscle contraction yang itu adalah garis gelap terang pada otot, ada yaitu muscle fiber dan nukleus. Nukleus ini juga terdiri atas satu nukleus yang biasanya terdiri bagian tengah atau pinggir. Dan yang kedua itu adalah otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang melekat pada jantung yang sering kita sebut dengan cardiac muscle. Otot jantung atau cardiac muscle membentuk dinding kontraktil jantung. Otot ini tampak seperti otot rangka. Di sini kita bisa lihat hampir mirip seperti otot rangka pada sebelumnya, hampir mirip ya. Terus akan tetapi sel otot jantung bercabang. Di sini kita bisa lihat cabang-cabangnya. Ada beda-beda cabang-cabangnya, dan ujung sel-sel tersebut dihubungkan dengan cakram berinterkalar yang merelay sinyal dari satu sel ke sel lain dalam waktu satu denyutan jantung. Cara kerja otot jantung ini disebut dengan myogenik yang membedakan dengan neurogenik. Nah, ciri-ciri otot jantung ini bisa kita lihat. Yang pertama pastinya letaknya di dinding jantung dan vena cava, dan bentuknya seperti otot rangka, seperti anyaman, dan dia itu yang membedakannya ialah bercabang. Percabangan sel otot jantung terdapat jaringan ikat atau diskus interkalaris yang berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus. Nah, jadi berkontraksinya ini sesuai dengan denyutan yang ada pada jantung yang secara ritmis, yang dilakukan secara terus-menerus, dikendalikan atas saraf tidak sadar otonom. Jadi pergerakan jantung ini secara kita tidak pernah menyadari yang namanya pergerakan denyut jantung gitu, jarang kita sadari. Terdiri atas satu inti sel di bagian tengah, dan bagian-bagiannya itu ada muscle fiber, nucleus, junction between two cells. Jadi ini bisa kita lihat di sini ya. Dan kita masuk ke materi selanjutnya. Kita banyak menjelaskan tentang fungsi sistem otot dalam materi kita sebelumnya ya. Yang di sini saya rangkum menjadi 4 fungsi sistem otot. Yang pertama sebagai pergerakan. Otot menghasilkan gerak pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Yang kedua itu sebagai penopang tubuh dalam mempertahankan postur. Yang ketiga itu sebagai produksi panas, yaitu kontraksi antara otot secara metabolisme akan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh.
Yang keempat itu otot berfungsi sebagai pengatur pergerakan suatu sistem seperti sistem pernafasan, ekskresi yang lainnya, dan otot juga berperan penting dalam mekanisme pergerakan hewan. Nah, kita di sini masuk ke dalam sifat-sifat dari otot. Nah, sifat-sifat dari otot ini saya rangkum menjadi 4 sifat, yaitu yang pertama ialah kontraktibilitas, yaitu mampu berkontraksi. Ialah ia mampu memendek dari ukuran sebelumnya. Misalnya di sini kita bisa lihat gambarnya itu, pada gambar pertama yaitu ya penjelasannya memendek, yaitu dapat membentuk ukuran yang lebih pendek dari ukuran sebelumnya, seperti contohnya kita melekukan tangan atau membengkokkan tangan atau siku kita seperti pada gambar di atas. Nah, yang kedua itu ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini adalah kebalikan dari kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran sebelumnya. Dan yang ketiga itu elastisitas. Elastisitas ini adalah pengertian dari kembali, elastis, yang dia otot ini dalam keadaan memendek dan memanjang mampu kembali ke dalam bentuk normal dari otot tersebut. Dan yang keempat adalah iritabilitas. Nah, di sini kita masuk kepada sistem otot pada intervertebrata. Nah, pada intervertebrata sistem otot tidak serupa dengan hewan-hewan vertebrata seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Pada hewan-hewan rendah seperti protozoa, podifera, coelenterata tidak memiliki sistem-sistem tersebut. Pada sistem otot intervertebrata dibagi dua, yaitu eksoskeleton dan sistem rangka hidrostatik. Intervertebrata lain membutuhkan sistem rangka luar untuk menutupi tubuh mereka. Masalahnya diatasi dengan rangka luar atau eksoskeleton. Nah, eksoskeleton ini terbagi atas dua, yaitu dengan body chest. Body chest itu merupakan eksoskeleton yang menutupi seluruh permukaan tubuh hewan. Yang kedua adalah shell. Shell itu adalah merupakan eksoskeleton yang tidak ditutupi seluruh tubuh hewan. Nah, kalau body chest ini dia kan menutupi seluruh permukaan tubuh hewan. Nah, di sini contohnya adalah pada ortopoda, serangga, udang, dan laba-laba yang dia itu tertutupi oleh eksoskeleton. Dan yang kedua itu shell, itu contohnya ialah bivalvia dan moluska. Sedangkan pada sistem rangka hidrostatik merupakan rangka tubuh intervertebrata yang bentuknya tergantung pada tekanan cairan tubuh. Misalnya cacing giling, hewan golongan Annelida, coelenterata. Terus ini adalah dia mengikuti bentuk dari cacing itu sendiri yang disebabkan oleh tekanan air. Dengan adanya rangka hidrostatik memungkinkan gerakan yang peristaltis. Nah, apa sih gerakan peristaltis itu? Gerakan peristaltis adalah pergerakan dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Jadi dia itu ritmik, dia beraturan gitu, yang sering kita temukan pada cacing-cacing itu dia merupakan gerakannya itu ritmik. Dan gerakan ini terjadi karena adanya otot sirkuler dan otot longitudinal. Nah, kita yang pertama itu adalah platyhelminthes. Di sini kita bisa lihat hewan platyhelminthes terdapat sistem otot yang juga berfungsi sebagai alat gerak aktif, terutama berfungsi sebagai mengatur gerak tubuhnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada
Platyhelminthes ini dia memerlukan otot untuk mengatur gerak tubuhnya. Dan pada Nemahelminthes itu kita adanya otot-otot longitudinal yang mengontrol gerakan tubuh membengkok ke arah dorsal. Jadi cacing nema ini sering kita lihat dia membengkok-bengkok. Itu adalah atas bantuan otot-ototnya yang membengkok ke arah dorsal. Perbedaan dengan platy ialah dia pergerakan tubuhnya itu secara aktif dan ritmik, dan yang kalau nema itu dia membengkok ke arah dorsal seperti pada gambar. Nah, sementara pada Annelida kita bisa menemukan adanya otot longitudinal atau otot melingkar yang dikelilingi melingkar pada tubuh dan saluran pencernaan. Di sini kita bisa lihat pada gambar, bisa pada contohnya. Otot-otot ini berperan dalam mengatur pergerakan pada cacing tanah ketika misalnya memendek, memanjang, merayap, bekerja sama dengan stay. Nah, jadi kalau kita bisa sering mengamati yang namanya cacing tanah, dia itu pergerakannya kalau untuk berpindah ke satu tempat yang lain itu dia memerlukan pergerakan yang lambat dengan pergerakan memendek dan memanjang, memendek dan memanjang. Nah, pasti kita semua sering pernah mengamati itu. Dan yang itu merupakan bagian otot longitudinal dan otot melingkar pada dinding tubuh dan saluran pencernaannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah otot rangka pada arthropoda. Hampir identik dengan otot rangka vertebrata, akan tetapi otot terbang pada serangga mampu melakukan kontraksi independen dan ritmik seperti berirama, sehingga sayap serangga sesungguhnya dapat mengibas lebih cepat dari potensial aksi yang tiba di sistem saraf pusat. Nih bisa kita lihat seperti laba-laba, kupu-kupu, dia itu mempunyai otot terbang yang dia kerjanya secara ritmik sehingga dia bisa terbang. Yang sering kita amati kalau bagaimana bahwa serangga itu terbangnya seperti apa. Dan selanjutnya ialah moluska. Di sini moluska saya ambil seafood. Moluska di sini pada kelompok hewan ini sudah memiliki jenis otot yang bergaris melintang yang menarik pada sebuah sistem otot pada kijing atau ramis. Kemampuan otot yang menahan cangkangnya agar tetap dalam keadaan menutup. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kinerja otot pada vertebrata. Nah, di sini kita bisa lihat otot-otot pada vertebrata. Nah, pada yang pertama itu kita masuk ke dalam Pisces. Pada ikan atau hewan-hewan vertebrata lain, hewan-hewan ini mempunyai otot seperti otot pada kepala dan badan, seperti pada gambar yang pertama, otot kepala dan badan, dan otot badan pada ikan. Sistem otot pada ikan ini yakni penggerak tubuh berupa sirip. Nah, siripnya ini ternyata otot yang ada pada Pisces yang berfungsi sebagai penggerak tubuh dalam melakukan pergerakan. Seperti kita ketahui bahwa sirip ini membantu ikan untuk berenang. Otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen. Bersegmen-segmen dia bergaris-garis bergerak ketika mengadakan pergerakan berenang. Sistem perototan atau muskularis pada ikan adalah sama seperti sistem perototan vertebrata lainnya yang terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Di sini kita bisa lihat gambar-gambar otot. Di sini kita sering melihat bahwa kalau ikan dibelah itu sering ada garis-garis pada daging-dagingnya yang kita belah gitu kan. Itu ternyata merupakan otot-otot pada Pisces. Dan pada gambar yang ketiga bagian A dan B ini sering diamati seperti sering jelas itu pada ikan tongkol. Ini sering badan ini mirip, otot-ototnya itu sangat jelas.
Nah, di yang bagian pertama ini adalah otot bagian kepala dan sirip. Nah, langsung kita pada sistem otot pada amfibi. Di sini kita mengambil kata. Nah, jelas sekali bahwa otot-otot pada amfibi inilah merupakan otot-otot bagian-bagian yang menonjol yang ada pada kata jika ditelentangkan. Nah, otot-otot bersegmen mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas berotot besar dan otot fleksor. Nah, jadi ini adalah bagian pahanya, ini adalah otot-ototnya. Bagian dada yang ini berperan dalam penggerakan amfibi atau kata ini dalam melompat dan bergerak. Dan yang ketiga itu adalah otot pada reptil. Nah, sini kita mengambil contohnya itu pada buaya. Dibandingkan dengan kata, sistem otot buaya lebih rumit karena pergerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, kaki, dan tubuh baik walaupun kurang jika dibandingkan dengan mamalia. Jadi, sistem otot pada reptil ini lebih baik daripada amfibi, namun tidak sebaik yang ada pada mamalia. Segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk-rusuk pada buaya. Dan yang keempat itu ada aves. Di sini aves adalah hewan yang hidup di udara. Kita ambil seperti pada burung. Pada burung, otot badan sangat termodifikasi dengan adanya sayap yang berperan untuk terbang, dengan adanya persatuan yang kokoh antara vertebrata dorsal dan vertebrata lumbal. Otot ini kurang berfungsi kecuali di daerah leher. Otot badan sangat termodifikasi dengan adanya modifikasi muskuler. Nah, dan lebih berkembang di bagian pelvis, dan pada burung juga ditemukan otot-otot seperti spesies Pincer Coli yang berfungsi untuk mengusir serangga yang hinggap di tubuhnya. Nah, kita masuk ke kinerja sistem otot. Nah, kinerja sistem otot ini yang pertama itu adalah sifat gerak antagonis. Nah, apa sih itu sifat otot antagonis? Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang bertujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang kedua tentunya berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua pastinya otot tersebut mengalami kontraksi, akan menyebabkan tulang otot kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis ini bisa kita lihat pada otot bicep dan tricep yang sering kita praktikkan pada lengan atau bahu di bagian otot. Nah, di sini kita bisa lihat antagonis juga adalah kerjanya otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya adalah yang pertama ini, contoh-contoh dari gerak antagonis ini adalah yang pertama itu ekstensor, meluruskan, dan fleksor, membengkokkan. Jadi di sini kita ambil contoh otot bicep dan otot tricep dari antagonis, yaitu kerjanya berlawanan. Jadi kita bisa lihat di sini, jika tricep berelaksasi maka bicep berkontraksi dengan cara membengkokkan, dan sebaliknya jika tricep berkontraksi maka bicep berelaksasi dengan cara meluruskannya. Di sini adalah gerakan perlawanan seperti kita menyikut-nyikut siku kita. Dan contoh kedua dari gerakan antagonis adalah abduktor, yaitu menjauhi badan, dan eduktor, mendekati badan. Nih ada gambarnya saya sajikan di sini, seperti kita meluruskan tangan kita ke samping dan mendekatkannya ke tubuh. Nah, itu adalah merupakan pergerakan otot dari abduktor, menjauhi badan.
dan mendekati badan atau aduktor. Yang ketiga itulah depressor ke bawah dan aduktor ke atas. Nah, di sini kita bisa kita praktekkan dalam yang sering kita lakukan ialah menurunkan, mengadah dan menundukkan kepala kita ke atas dan ke bawah. Di sini bisa kita lihat depresornya itu ke bawah nih, depresi pada gambar depresi ke bawah, kepala kita, muka kita mengarah ke bawah, dan eduktor ke atas yang di gambar elevasi. Dan contoh dari gerakan antagonis selanjutnya ya, mengadah dan menelungkupkan telapak tangan. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Supinator yaitu mengadah. Di sini kita lihat gambaran supinator mengadah. Di sini kita lihat bahwa tulang-tulangnya itu lurus. Dan jika kita melakukan pranator atau menelungkup, kita lihat gambar pranator, yaitu gambarnya tulangnya itu agak menyilang, dan sifat gerak otot. Dan yang kedua itu adalah sifat gerak otot sinergis. Sifat sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerakan searah. Nah, ini merupakan kebalikan dari antagonis. Kalau antagonis itu gerakannya kebalikannya, melakukan perlawanan, maka sinergis ini ialah sinergis, berarti dia searah. Contohnya itulah pronator teres dan pronator quadratus, otot yang menyebabkan telapak tangan menelaga dan menelungkup. Otot sinergis ada dua otot atau lebih yang bekerja sama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot ini melakukan pergerakan, melakukan sesuatu kontraksi dan relaksasi dengan tujuan yang sama. Otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Contohnya itu pada pernapasan kita yang terjadi pada paru-paru atau tulang rusuk pada lebih tepatnya. Di sini kalau kita menghirup udara, pasti menghirup oksigen, pasti kita tulang rusuk kita, dada kita ini mengembang dan mengempis, dan dia ini pergerakannya melakukan bersama-sama. Jadi di sini ini bisa kita lihat bahwa rongga dada mengembang dan dia berkontraksi, dan dada di sini berelaksasi, dan di sini dada berkontraksi. Jadi dia dilakukan secara seimbang bersama-sama dengan tujuan yang sama, dengan kontraksi dan relaksasi dengan tujuan yang sama. Nah, di sini kita masuk ke mekanisme gerak sistem otot. Nah, di sini bagannya saya menampilkan hanya bagannya saja. Yang pertama ialah menerima impuls, baru acetylcholine, baru melanjut ke protein otot, yang dari protein otot ini akan mengakibatkan otot berkontraksi, dan dari energi otot juga bisa berkontraksi. Dari ATP, ADP dan ADP menuju ATP menuju ADP dan menghasilkan energi, akan menghasilkan otot itu berkontraksi. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya mengenai sistem otot pada hewan. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.